Setelah tadi diisikan, perencanaan sudah, tabel bantu untuk membantu juga sudah. Kita bisa melihat proyeksi. Ini ada proyeksi bulanan hingga periode 5 tahun, ya, atau 60 bulan di sini. Ya, ini di atas ada itemnya, jumlahnya per unit, dan di bawah adalah nilai transaksinya. Kemudian di sini ada proyeksi bulanan laba rugi, ya. Perhatikan di sini bahwa kalau di sini ada pendapatan, ada harga pokok, biaya variabel. Di sini munculnya tidak per bulan. Karena kalau di laporan laba rugi, HPP itu menyesuaikan dengan penjualan. Jadi laba rugi itu tidak sama dengan arus kas. Jadi kalau misalnya di sini 0, tidak ada penjualan, maka HPP itu tidak akan muncul. Dan dia akan menjadi bagian dari persediaan, dan kalau memang tidak ada yang terjual, itu dianggap sebagai kerugian. Ya, perhatikan di sini. Jadi laba rugi akan seperti ini, kecuali yang biaya tetap, karena namanya sudah biaya tetap, dia akan muncul tiap bulan. Termasuk di sini sudah ada perhitungan terhadap bunga bank, dan tadi sewa tempat yang sudah dibagi per bulan dan penyusutan secara otomatis. Dan bandingkan dengan laporan arus kas yang bulanan. Ya, perhatikan di sini bahan baku dan tenaga kerja muncul setiap bulan. Dan di sini arus kas formatnya menyesuaikan dengan format akuntansi. Ya, arus kas ini bisa kelihatan ada pembelian aset dan lain-lain, itu muncul di arus kas. Sehingga kalau kita lihat laba rugi tahunan, ini juga akan direkap secara otomatis. Perhatikan, ini karena sama siklusnya adalah 6 bulan, jadi setahun 2 kali dan mulainya selalu di periode yang sama, angkanya menjadi selalu sama. Ya, ini bisa dicetak. Jadi menggunakan menu printer. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah disiapkan untuk dicetak. Nah, tinggal dicetak menggunakan menu printer dari Excel. Dan kalau ada baris-baris ini kan mungkin tidak terpakai. Ini bisa dipilih di sini, ya. Kemudian di hide. Nah, jadi sehingga yang 000 tidak terlihat. Ya. Ini kemudian berikutnya adalah proyeksi neraca selama 5 tahun juga. Sama juga siap dicetak dan baris-baris yang kosong bisa di hide kalau tidak diperlukan. Kemudian ada arus kas, sama, siap cetak. Kemudian ekuitas juga siap cetak. Ya. Mencetak menggunakan menu printer dari Excel. Silahkan diatur settingannya di sini. Ya, ini bisa setting mau dicetak portrait, dicetak landscape, kertasnya mau A4, mau A3, mau letter, mau dibuat. Jadi silahkan. Ya. Karena prinsipnya ini siap cetak dan siap diatur cetakannya sesuai model yang diinginkan. Mau dikasih logo juga silahkan juga di sini dikasih logo menggunakan menu insert picture di sini, ya, kalau mau dikasih logo. Jadi tidak ada batasan karena tergantung bisnis plan-nya mau dibuat modelnya seperti gimana. Itu untuk proyeksi bulanan dan tahunan. Dan di sini juga sudah disiapkan modul cetak kalau untuk keperluan proposal. Jadi misalkan mencetak ini terlalu panjang ya. Jadi sudah disiapkan yang memang siap cetak. Dimana di sini ada yang namanya ringkasan eksekutif. Ini sebenarnya kesimpulan summary dari semua business plan. Jadi sudah dilihat di sini. Pada prinsipnya yang warnanya abu-abu muda ini angkanya mengambil dari seluruh perhitungan yang ada di dalam modul-modul di sini. Ya. Termasuk hitungan-hitungan kelayakan usahanya. Kalau ingin diganti silahkan tinggal dilingkan ke angka yang ingin dimasukkan ke sini, atau kalau misalnya mau dirubah formatnya juga silahkan, atau kalau mau insert kolom, insert baris silahkan, nggak ada masalah. Misalnya mau ditulis informasi lain di sini nggak ada masalah, ya, karena ini adalah mengambil data. Jadi tidak ada data di sini yang dipakai sebagai referensi, di sheet-sheet lain nggak ada. Jadi silahkan dirubah sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian berikutnya adalah permodalan. Di sini kalau misalnya kita lihat, ini kan siap cetak ya. Di sini ada 4 halaman. Ini adalah detail dari
item-item yang akan digunakan atau dibeli, atau modal ini dipakai untuk keperluan beli apa saja, untuk modal kerja apa saja akan muncul di sini. Ya, ini siap cetak. Jadi kalau di sini juga ada baris kosong, ini bisa dipilih dan di-hide. Kenapa ini tidak saya hide dari depan? Karena kebutuhannya kan masing-masing usaha berbeda. Jadi mungkin ada yang full di sini diisi semua dan ada yang hanya sebagian saja. Ya, jadi di sini bisa dilihat modalnya ada di atas, kemudian penggunaannya, pembelian aset, kemudian non asetnya, kemudian biaya variabelnya, biaya tetapnya. Di sini ada grafik untuk alokasi penggunaan modalnya. Kemudian untuk cetak proyeksi keuangan tahun pertama, ini juga siap cetak juga, dan sudah ada tabelnya juga. Jadi kalau kita lihat di sini sudah muncul tabelnya. Ya. Kemudian terakhir adalah yang cetak adalah proyeksi keuangan 5 tahun. Ini juga sama, ada grafiknya, ada tabelnya. Jadi hanya tinggal dicetak. Ya, jadi form yang ada di sini siap dicetak dan dimasukkan ke presentasi atau dimasukkan ke proposal yang mungkin teman-teman sudah buat dalam Microsoft.